Salam sejahtera para peserta Diklat SAR calon pegawai negeri sipil yang saya hormati. Sebelum mengampu tentang sikap perilaku bela negara, perkenalkanlah nama saya Dr. Andes Budi Winarno MM. Sebelum sebagai Widya Suara Ahli Madya, saya sebagai Kasubdit Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun serta Kabak Umum dan Penatausahaan BNN. Demikian perkenalan kami. Wassalamualaikum. Pada kesempatan ini kami sampaikan tentang strategi agenda 1, yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara ini akan disampaikan melalui sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Pada asinkronus pertama itu menyangkut aspek perkenalan fasilitator dan peserta dalam rangka membangun hubungan peserta. Kedua, tanya jawab pemahaman agenda 1 pada saat belajar mandiri MOOC. Dan yang ketiga, overview substansi agenda 1 cukup 10 menit dan menjelaskan tugas hari pertama, kedua, dan ketiga untuk asinkronus. Kemudian adalah tugas individu menyangkut aspek menyusun draft rencana aksi bela negara, kemudian juga menyusun laporan aksi bela negara. Selanjutnya adalah format rencana aksi bela negara beserta pelatihan dasar CPNS sebagai berikut: menyangkut angkatan, nama, nomor instansi, nama mentor, jabatan mentor. Kemudian ada aksi bela negara aksi pertama, indikatornya apa saja, aksi kedua, dan indikator kedua dengan aksi 1 dan 2. Selanjutnya adalah tugas individu membuat journal learning. Tugas kelompok membuat video visualisasi bangsa, dan waktunya sebagai berikut, dan dikumpulkannya itu adalah pada hari ketiga. Kemudian juga asinkronus itu adalah melaksanakan tugas individu membuat analisis isu instansi di Kementerian PUPR yang menyangkut identifikasi dan deskripsi isu aktual yang terjadi di instansi, kemudian tentukan penyebab terjadinya isu, jelaskan dampak yang akan terjadi, dan membuat rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut. Hasil analisis isu dibuat sebuah bentuk tulisan paling banyak 5 lembar untuk file PDF, waktu 1,5 hari. Waktu pengumpulan adalah pada hari ketiga. Jadi ada asinkronus, tugas individu kedua adalah membuat skenario rekaman video yang terdiri dari menceritakan tentang pengalaman pembelajaran, substansi, dan proses pembelajaran harian baik pada saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi maksimum 3 menit, dikumpulkan melalui Google Drive. Di Google Drive diupload melalui MS, dikumpulkan hari kedua paling lambat pukul 23.59. Asinkronus tugas kelompok menyangkut adalah identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer aktual, dapat dilengkapi dengan video, menyusun yang berkompetensi, menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal 3 isu. Pilihan pertama, isu yang menurut subkelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. 2. Analisis penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut dan dijelaskan dampak yang terjadi jika tidak dicegah. Gunakan metode yang sesuai dengan isu tersebut. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan atau penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun teknis, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana peran Anda di dalamnya. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 5 lembar kertas A4. Bentuk file, waktu pembuatan 2 hari, waktu paparan dan pengumpulan paling lambat 3 hari.
Asinkronus tugas individual adalah finalisasi draft rencana aksi bela negara. Yang kedua, membuat learning journal rekaman video menceritakan tentang pengalaman pembelajaran harian pada saat sinkronus maupun asinkronus, durasi 3 menit dikumpulkan melalui Google Drive. Kemudian asinkronus tugas kelompok, membuat upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara (PNS). Dari isu kontemporer kelompok yang didapat pada hari kedua asinkronus yang diperoleh, dideskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kearsipan bela negara PNS di instansi Anda. Dilakukan telaahan untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi Anda. Tentukan, rekomendasikan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi Anda. Buat hasil tugas tersebut dalam bentuk paparan, bentuk file, PPT, dan PDF maksimum 3 halaman. Waktu pembuatan 4 JP, waktu pemulahan pada saat paparan. Ini kemudian adalah sinkronus juga, paparan tugas kelompok, individu, visualisasi bangsa, analisis isu kontemporer, upaya peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS. Paparan individu, draft rencana aksi bela negara beberapa peserta, penguatan pendalaman materi, serta pemberian umpan balik sesuai dengan kebutuhan dan hasil penugasan, penjelasan tugas implementasi rencana aksi bela negara, dan pembuatan yel-yel bela negara pembelajaran klasikal. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran klasikal, menyangkut aspek sistem salam pembukaan, pembangunan suasana pembelajaran, 5 menit, kilas balik pembelajaran SPBN dan penjelasan klasikal SPBN dan ASBN. Paparan tugas individu SPBN, istirahat coffee break, dan kemudian diskusi yang tentang makna dan hakikat peraturan baris berbaris praktek keprotokolan. Kemudian ISOMA, pembulatan materi SPBN. Para peserta diminta mendownload tentang isu pengembangan SDM Indonesia ke depan, sasaran strategis Presiden Jokowi 2019-2024, dikaitkan dengan SPBN. Para peserta ditugaskan untuk melakukan evaluasi C5. Kemudian untuk dipaparkan masing-masing subkelompok maksimum 15 menit. Disampaikan pembulatan dan motivasi. Coffee break, gladi ASBN, pelaksanaan ASBN, kemudian berakhirlah skenario. Demikian skenario tentang pembelajaran kesiapsiagaan bela negara. Demikian para peserta pelatihan Diklat-SAR calon pegawai negeri sipil yang kami hormati, skenario pembelajaran sikap perilaku bela negara yang menyangkut aspek wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Dan mudah-mudahan dengan selesainya pembelajaran dengan skenario ini, kita bisa siap untuk melakukan siaga membela negara untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa. Terima kasih.